Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Lutfi Aulia Rahman sebagai dosen pengampu mata kuliah Marketing Management. Di sini saya akan mempresentasikan Marketing Plan Bank BRI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviana Dwi Cahyani, NIM V13 21061 dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran kelas A. Yang pertama, 1.0 Executive Summary. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor, termasuk industri keuangan yang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Perbankan harus mengadopsi aktivitas keuangan new normal yang tampaknya tidak akan kembali normal setelah pandemi. Jumlah brand visit atau kunjungan cabang yang dikurangi karena aturan social distancing atau jaga jarak selama diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian diganti menjadi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga nasabah lebih memilih menggunakan mobile atau online untuk melakukan transaksi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan secara signifikan transaksi di mobile banking atau internet banking. Selama pandemi, kegiatan bekerja, belajar, sekolah, dan lain-lain dilakukan secara jarak jauh, termasuk aktivitas keuangan seperti pembayaran tagihan, pembukaan rekening, pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya, 2.0 Situation Analysis. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk awal mulanya didirikan di Purwokerto oleh Raden Bay Arya Berjuatmaja pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama The Purwokerto Group and Spark Bank der Irlands Hoofden atau Bank Bantuan. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 22 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengubah lembaga ini menjadi Bank Rakyat Indonesia Tbk atau Bank BRI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI menjadi bank pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Status PT Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992. Selanjutnya 2.1 Market Summary. Pasar Bank BRI terdiri dari konsumen dan pengguna bisnis atau disebut nasabah yang lebih suka menggunakan layanan yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam merespon berbagai kebutuhan nasabah. Dengan berdayakan kapabilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menjangkau komunikasi yang berfungsi penuh, layanan yang prima, pertukaran informasi yang cepat, organisasi dan hiburan saat bepergian karena dapat diakses melalui mobile internet banking. Selanjutnya, 2.2 SWOT Analysis. Bank BRI memiliki beberapa kekuatan yang kuat untuk membangun Bank BRI menjadi lebih unggul, tetapi kelemahan utama Bank BRI adalah muncul banyaknya pesaing baru. Peluang utamanya adalah permintaan akan layanan yang semakin berinovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ancaman yang dihadapi oleh Bank BRI merupakan persaingan yang semakin tinggi, layanan yang semakin prima, serta berinovasi tinggi. SWOT analisis tren atau kekuatan. Bank BRI memiliki SDM atau sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai atau tinggi, bank milik pemerintah, dan merupakan bank perseroan terbatas atau PT. Weakness atau kelemahan. Jumlah karyawan yang terlalu banyak, koordinasi yang kurang baik dari kantor pusat ke kantor cabang, kemudian opportunities atau peluang, masyarakat mulai bank-minded, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dan kemudian ada threats atau ancaman, krisis ekonomi global yang terjadi, iklan dan promosi besar-besaran dari para pesaing. Selanjutnya 2.3 Competition. Pada saat ini, pesaing kuat Bank BRI adalah Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan bank lainnya seperti Bank CMB, dan Bank Permata. Bank Mandiri menduduki urutan pertama, Bank BCA menduduki urutan ketiga, Bank BNI menduduki urutan keempat, bank terbesar di Indonesia, sedangkan Bank BRI menduduki urutan kedua, bank terbesar di Indonesia. Selanjutnya 2.4 Produk Offering atau penawaran produk. BRI menawarkan beberapa produk perbankan untuk memberikan fasilitas finansial yang terintegrasi untuk memudahkan kebutuhan para nasabah. Antara lain yaitu kartu kredit BRI, kartu debit BRI, berisi BRI, KKPE BRI, kredit berguna BRI, kredit UMKM BRI, Kupedes BRI, kredit pangan BRI, KUR BRI, KUR TKI BRI, KUR kecil BRI, KUR mikro BRI. Kemudian contoh dari kartu debit yaitu produk tabungan BRI Britama Bisnis yang menawarkan fasilitas yang menarik. Selanjutnya 2.5 Distribution.
Produk BRI akan didistribusikan melalui saluran. Yang pertama, melalui website www.bri.co.id merupakan saluran distribusi Bank BRI untuk memberikan informasi-informasi terkait produk serta terkait perusahaan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer maupun ponsel. Yang kedua, agen BRI Link. Agen BRI Link merupakan perpanjangan tangan dari layanan Bank BRI dengan menjadikan nasabah sebagai agen. Lewat agen BRI Link, masyarakat tidak harus datang ke bank untuk melakukan transaksi perbankan tertentu, seperti transfer, setor tunai, tarik tunai, dan pembayaran tagihan. Saluran ketiga yaitu BRIMO. BRIMO merupakan aplikasi keuangan digital Bank BRI terbaru berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non-nasabah Bank BRI untuk dapat bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru. Selanjutnya yaitu 3.0 marketing strategi. 3.1 objektif. BRI telah menentukan strategi untuk menjangkau nasabah yang lebih luas. Bank BRI menerapkan strategi pengembangan menyeluruh guna menjangkau berbagai segmen mulai dari daerah pedesaan hingga wilayah pemukiman di kota-kota satelit serta sentra niaga di kota besar. Bank BRI telah mengembangkan fitur-fitur produk konsumer yang dikemas secara menarik dan sesuai kebutuhan nasabah seperti produk tabungan, giro, deposito, e-banking, BRI Prioritas, KPR, KKB, kredit multiguna, maupun kartu kredit. Strategi komunikasi pemasaran dirancang sesuai dengan target pasar yang dituju. Salah satu contoh strategi komunikasi tabungan Bank BRI Pritama yang ditunjukkan untuk masyarakat perkotaan, yaitu dengan dilakukannya pengadaan undian untung beli Pritama. Selanjutnya, 3.2 target market. Target nasabah utama Bank BRI adalah para pelaku UMKM yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bank BRI telah menyalurkan kredit UMKM sebesar 67,4% dari total kredit UMKM nasional, sekaligus turut serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia untuk mendukung pelaku UMKM agar terus berdaya, khususnya untuk bangkit dari masa pandemi. Yang kedua, target nasabah sekunder Bank BRI adalah siswa sekolah, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, target nasabah bisnis Bank BRI adalah perusahaan yang memiliki bisnis yang ingin menyimpan atau menabung uangnya untuk berinvestasi. Masing-masing strategi pemasaran menyampaikan diferensiasi Bank BRI ke segmen pasar sasaran ini. Selanjutnya, 3.3 positioning. Produk Bank BRI seperti produk tabungan Pritama Bisnis BRI memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi, dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis nasabah dan berinvestasi kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi yang didukung oleh fasilitas e-banking BRI seperti ATM, CDM, mini ATM, SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Selanjutnya, 3.4 strategis. Produk BRI menawarkan produk tabungan bisnis, yaitu tabungan Pritama Bisnis yang memiliki target pasar khusus minimal berusia 17-64 tahun. Kemudian harga pembukaan awal rekening tabungan Pritama Bisnis dengan minimal setoran awal 10 juta rupiah, sedangkan untuk setoran minimum selanjutnya dengan 10.000 rupiah. Yang ketiga, distribusi. Strategi saluran Bank BRI adalah menggunakan distribusi efektif dengan memasarkan produk yang dimiliki melalui kantor pusat Bank BRI, kantor cabang Bank BRI yang menyebar di seluruh Indonesia, kemudian menggunakan dengan agen Bank BRI Link, BRI Sport, dan BRIMO. Selanjutnya, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran untuk menyebarkan informasi, memengaruhi atau membujuk pasar sasaran atau target untuk mengingat atas perusahaan dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan agar bersedia membeli dan loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, 3.5 marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Bank BRI adalah salah satu bank komersial terbesar di Indonesia yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Nasabah dapat menggunakan layanan yang diberikan oleh Bank BRI seperti melakukan beragam kebutuhan transaksi, seperti membayar tagihan, transfer antar rekening, menabung, berinvestasi, bahkan meminjam uang untuk dijadikan modal. Selanjutnya, price atau harga. Bank BRI memberikan harga yang terjangkau untuk para nasabahnya seperti pembukaan rekening baru dengan mewajibkan setoran awal Rp100.000 untuk tabungan Pritama. Selanjutnya, promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh Bank BRI seperti iklan secara offline maupun iklan, brosur, dan demo aplikasi BRIMO. Dengan ini, Bank BRI dapat menginformasikan produk-produk yang dimiliki untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, place atau tempat. Lokasi yang strategis menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena dapat memudahkan nasabah untuk menjangkaunya.
Bank BRI memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta Pusat, kantor cabang yang terbesar yang tersebar di seluruh Indonesia yang berada di tempat yang strategis. Selain itu, saluran distribusi dapat memanfaatkan jaringan internet ataupun telepon. Selanjutnya, people. Sumber daya manusia atau karyawan berfungsi sebagai service provider yang memengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam people atau karyawan ini sangat berarti sehubungan dengan seleksi, training, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan untuk memenuhi standar layanan terhadap nasabah. Para karyawan Bank BRI dilengkapi dengan keterampilan yang baik serta pemahaman terhadap pengetahuan produk untuk mendukung pelayanan. Selanjutnya, proses. Bank BRI memberikan proses yang sederhana tetapi efektif bagi nasabah yang akan membuka rekening. Contohnya, pembukaan rekening bersama bisnis. Selanjutnya, physical evidence. Physical evidence yang dimiliki Bank BRI terdiri dari dua unsur, yaitu unsur eksterior fasilitas jasa seperti desain interior bank, tempat melayani nasabah seperti ruang tunggu, ruang rapat, dan tempat parkir. Kemudian, bentuk komunikasi dapat diamati dari brosur menarik yang disebar oleh Bank BRI, website Bank BRI, dan foto-foto acara yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, 3.6 Marketing Research. Dengan melakukan riset pasar dapat mengetahui kondisi real di lapangan yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan solusi baik pengembangan produk maupun aplikasi yang dimiliki Bank BRI untuk menjawab kebutuhan nasabah. Hasil dari riset pasar adalah gambaran atas komposisi target nasabah berdasarkan aspek demografi, seperti gender, kelompok usia, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Selanjutnya yaitu 4.0 finansial atau keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tahunan dari Bank BRI, 31 Desember 2020. Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI dengan total biaya Rp101.045.472 dengan menghitung semua biaya seperti berikut ini. Fixed cost, beban bunga dan syariah, Rp37.722.595. Beban klaim Rp5.327.065. Beban operasional lainnya Rp49.931.359. Dan total fixed cost menjadi Rp92.981.019. Variable cost beban pajak Rp8.064.453 dengan total variable cost menjadi Rp8.064.453. Untuk menghitung cost per unit yaitu total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit yang diproduksi. Estimasi total unit yang diproduksi dari perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI yaitu 10 unit tabungan baru. Total fixed cost Rp92.981.019 dan total variable cost Rp8.064.453 dibagi dengan 10 unit tabungan baru, kemudian menghasilkan Rp10.104.547,2. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung BEP unit sebagai berikut. BEP unit dengan hasil Rp45,6. Jadi BEP per unit adalah Rp45,6. Sedangkan untuk menghitung BEP rupiah, yakni BEP rupiah biaya tetap dibagi margin per harga per unit. Dengan margin, harga jual dikurangi harga variabel. Itu dari Rp10.104.547,2 dikurangi Rp8.064.453 sama dengan Rp2.040.094,2. Sehingga BEP rupiahnya menghasilkan Rp364.553,62,887. Jadi BEP rupiahnya adalah Rp367.552.173,62887. Selanjutnya 5.0 controls. Kontrol sedang dibuat untuk mencakup implementasi dan organisasi kegiatan pemasaran Bank BRI. 5.1 Implementation. Bank BRI merencanakan langkah-langkah kontrol yang ketat untuk memantau kualitas dan kepuasan layanan nasabah. Ini akan memungkinkan kita untuk bereaksi sangat cepat dalam memperbaiki masalah yang mungkin terjadi. Sinyal peringatan dini lainnya yang akan dipantau untuk tanda-tanda penyimpangan dari rencana termasuk penjualan bulanan atau berdasarkan segmen dan saluran dan pengeluaran bulanan. Selain itu, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, di mana semua serba digital, Bank BRI kemudian menciptakan aplikasi untuk mempermudah pelayanan terhadap para nasabah. Fitur aplikasi yang tersedia memudahkan para nasabah untuk mengelola dan mengontrol akun yang dimiliki. Kemudian 5.2 Marketing Organization. Head Marketing atau kepala pemasaran memegang tanggung jawab terhadap keseluruhan untuk semua pemasaran perusahaan.
Bagian di samping menunjukkan struktur organisasi pemasaran 4 orang. Bank BRI telah memperkerjakan pemasar ahli untuk menangani kampanye penjualan produk perbankan nasional, promosi penjualan produk perbankan digital, komunikasi pemasaran yang baik terhadap nasabah, dan upaya hubungan masyarakat. Dari bagian di samping, dapat diketahui terdapat head marketing, marketing communication, micro sales management, dan small sales management. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.